Selamat sore, saya Maula Zaini sebagai pembicara satu dari sisi pemerintah. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Pekanbaru. Nah, di sini pada sore hari kita akan membahas sebuah mosi dengan bunyi Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Di mana dari mosi ini saya menemukan dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu stigmatisasi, yang berarti pandangan terhadap seseorang. Dan kata kunci yang kedua yaitu ambisi. Ambisi ialah tujuan atau motivasi seseorang. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa latar belakang mosi ini dapat muncul, yaitu pada mosi ini menyoroti perdebatan tentang nilai-nilai sosial dan tujuan hidup. Ambisi yang sering kali kita artikan yaitu sebagai dorongan untuk mencapai tujuan kesuksesan. Ialah norma yang sangat diagungkan dalam masyarakat modern, di mana ambisi ini banyak dimiliki oleh orang-orang. Dan di sisi lain, mosi ini mengusulkan stigmatisasi, yaitu memberi proses label negatif. Nah, jadi stigmatisasi ini juga memberikan pandangan yang tidak baik terhadap orang-orang atau terhadap individu-individu lainnya. Hal ini memicu pertanyaan tentang apakah masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian negatif pada orang yang tidak sesuai dengan ambisi di pandangan mereka masing-masing. Nah, di samping itu kita harus tahu juga apa yang menjadi status quo perdebatan kita pada sore ini. Stigma terhadap orang-orang dianggap tidak ambisius sudah ada dari dahulu-dahulu, meskipun tidak didukung secara resmi, tapi hal ini sudah ada loh. Nah, di dunia kerja, individu yang tidak mengejar promosi seringkali dianggap kurang berdedikasi atau tidak memiliki ambisi. Secara sosial, seseorang yang tidak puas dengan hidup mereka, orang ini akan dicap tidak memiliki ambisi atau dicap stigmatisasi. Nah, di sini status quo ini menunjukkan bahwa ambisi adalah norma yang paling kuat yang menyimpan dari norma ini sering menimbulkan penilaian negatif tadi. Mengapa demikian? Karena stigmatisasi ini seringkali digunakan untuk pandangan-pandangan yang tidak baik kepada individu-individu lainnya. Namun tidak ada kebijakan publik yang mendukung stigmatisasi ini karena ini tidak resmi, teman-teman. Nah, mosi ini bertujuan untuk membawa stigma ini ke dalam ranah publik, menuntut pengakuan dan dukungan formal dari dewan yang kita bahas pada mosi ini. Nah, di sini saya sebagai pembicara satu dari tim pro atau tim pemerintah, argumen yang pertama kali saya bawa mengapa saya percaya bahwa mosi dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi pantas untuk ditegakkan. Mengapa demikian? Yang pertama, stigmatisasi ini terhadap orang-orang tanpa ambisi ini dapat mendorong kemajuan dan inovasi. Mengapa demikian? Stigmatisasi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mendorong individu agar lebih produktif dan berkontribusi kepada kemajuan masyarakat. Dengan ada tekanan ini, orang-orang akan lebih mendorong dirinya untuk lebih berkompeten di kemudian hari. Dengan apa? Dengan mereka diberi pandangan stigmatisasi ini, yang mereka diberi pandangan negatif, itu akan membuat motivasi di diri mereka untuk mereka lebih berkembang di kemudian hari, yang membuat mereka lebih terampil di kemudian hari. Dan contohnya, budaya kerja yang sangat kompetitif di Silicon Valley telah mendorong lahirnya banyak perusahaan teknologi revolusioner terhadap Google dan Apple, di mana stigma terhadap ide kecil atau hidup nyaman mendorong para insinyur pengusaha untuk terus berinovasi pada bagian ini. Dan data fakta yang akan saya bawa di sini ialah sebuah kejadian studi oleh Pew Research Center pada tahun 2014, di mana mendukung bahwa masyarakat dengan tingkat ambisi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat nyatanya. Nah, hal ini mendukung bahwasannya dengan adanya stigmatisasi ini mendukung untuk orang-orang lebih terampil dan lebih maju di kemudian hari. Dan argumen kami kedua, menjaga standar moral dan nilai budaya, di mana dengan menjaga standar moral dan nilai budaya ini mendukung stigmatisasi dapat menjaga standar dan nilai-nilai penting bagi masyarakat seperti kerja keras contohnya, dan contoh lainnya itu kegigihan, dan yang lainnya itu kemandirian. Dengan stigmatisasi ini menimbulkan rasa di diri seseorang untuk dia lebih maju, seperti dia lebih bekerja keras ke depannya, dia lebih gigih dan dia lebih mandiri. Di mana ambisi yang dianggap sebagai pilar moral yang mencegah individu menjadi bagian beban bagi masyarakat. Nah, hal ini sangat harus kita tegakkan. Mengapa demikian? Karena stigmatisasi ini dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jirhad Bojes selaku
pembicara kedua dari SMA Negeri 12 Pekanbaru yang akan bertindak sebagai pihak kontra pada perdebatan kita pada kali ini. Dengan mosi, Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi, berakar pada asumsi bahwa ambisi adalah nilai universal yang wajib dimiliki. Namun, sisi kontra melihatnya sebagai ancaman terhadap keberagaman jalan hidup dan hak individu. Mosi ini dianggap legitimasi diskriminasi sosial yang bisa merusak kesejahteraan mental individu. Status quo, saat ini stigma terhadap orang yang dianggap tidak ambisius sudah ada, tetapi tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan resmi. Masyarakat justru mulai bergerak ke arah yang berlawanan, Dewan Juri Terhormat. Yang pertama, peningkatan kesadaran, kesejahteraan mental, dan kesehatan mental. Ada gerakan global untuk mengurangi stigma, bukan untuk menciptakannya. Mosi ini dianggap sebagai kontradiktif dengan kampanye seperti "It's okay to not be okay". Pergeseran definisi sukses, model kerja yang fleksibel dan work-life balance semakin populer di kalangan sekarang. Ini mencakup bahwa definisi sukses tidak hanya terbatas pada karir, tetapi juga mencakup pada kebahagiaan di luar hal-hal seperti pekerjaan. Ketiga, penghargaan terhadap kerja non-kapitalis. Ada pengakuan yang tumbuh terhadap profesi seperti pengasuh dan pekerja sosial yang mungkin tidak ambisius secara material tetapi memiliki nilai moral dan nilai sosial yang sangat tinggi, Dewan Juri yang Terhormat. Singkatnya, status quo saat ini adalah pergeseran dari pemujaan ambisi tunggal menuju penghargaan terhadap keberagaman tujuan hidup dan kesejahteraan individu. Mosi ini melawan tren positif ini. Dari pihak kontra, argumen yang pertama, merugikan kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Stigma adalah bentuk diskriminasi yang dapat merugikan harga diri dan merusak harga diri, memicu kecemasan dan depresi, memaksakan standar ambisi dan seragam mengabaikan keberagaman nilai-nilai dan tujuan hidup. Dewan Juri Terhormat, banyak orang menemukan kebahagiaan dalam hal lain seperti keluarga, hobi, atau pelayanan komunitas, bukan hanya dalam hal karir dan juga hal finansial. Contoh, Dewan Juri Terhormat, seorang individu yang memilih menjadi seniman jalanan yang bahagia dan puas dengan hidupnya mungkin distigmatisasi sebagai tidak ambisius. Stigma ini bisa membuatnya merasa rendah diri dan terpinggirkan, Dewan Juri Terhormat, padahal ia berkontribusi pada budaya pada seni, dan ia merasa saya bahagia dengan hal itu. Jadi, apakah pantas mereka distigmatisasi sebagai orang-orang yang tidak ambisius? Selanjutnya, data dan fakta dari World Health Organization ataupun WHO melaporkan bahwa stigma sosial adalah penyebab utama diskriminasi dan dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan bahkan bunuh diri. Studi Harvard Business Review pada tahun 2018 menemukan bahwa budaya kerja yang terlalu menekankan ambisi seringkali mengarah pada kesalahan kerja dan kelelahan kerja ataupun burnout, seperti yang ada di negara Jepang yang bahkan menyebabkan mereka banyak sekali bunuh diri, Dewan Juri Terhormat. Dan selanjutnya, argumen kedua, ambisi beragam dan tidak dapat diukur dengan satu standar, Dewan Juri Terhormat. Kita tahu ambisi bersifat relatif dan kita tidak memiliki parameter yang pasti untuk mengukur ambisi itu dalam tingkat seperti apa. Karena ini sejatinya adalah kualitatif, bukan kuantitatif yang seperti matematika yang bisa kita ukur. Karena ambisi setiap individu itu pasti berbeda-beda, Dewan Juri Terhormat. Jadi sangat tidak pantas jika kita harus mengukurnya dan menilai ini adalah stigmatisasi untuk orang-orang tidak ambisius. Mosi ini gagal memahami bahwa ambisi memiliki banyak bentuk dan tidak terbatas pada pencapaian karir dan materi. Ambisi bisa berupa dorongan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, membantu komunitas, atau mencapai kedamaian batin dan mental. Stigmatisasi berdasarkan definisi sempit tentang ambisi adalah bentuk diskriminasi yang sangat-sangat tidak adil, Dewan Juri Terhormat. Contoh, seorang guru sekolah dasar yang berdedikasi mungkin tidak memiliki ambisi untuk menjadi kepala sekolah, tetapi ia memiliki ambisi besar dan hal yang sangat besar pada dirinya untuk membentuk karir muridnya. Masyarakat hanya menghargai promosi jabatan, akan gagal menghargai ambisi sejati seorang guru, padahal dia ingin membuat murid-muridnya menjadi semakin pintar, semakin baik lagi. Tapi dia distigmatisasi untuk tidak ambisius, padahal dia tidak ingin menjadi kepala sekolah. Data dan fakta riset dalam psikologi positif yang dipelopori oleh Martin Seligman menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak hanya berasal dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari rasa, makna, hubungan sosial, dan kontribusi pada sesuatu yang lebih besar pada diri sendiri. Dengan itu, saya Gerhard Bojes selaku pembicara kedua pada pihak kontra dengan jelas, tegas, lugas, dan mantap ingin meruntuhkan mosi ini seruntuh-runtuhnya, dan saya yakin mosi ini sangat tidak layak untuk kita menangkan. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, Dewan Juri yang Terhormat, di sini saya selaku pembicara 3 yang akan menyimpulkan alur perdebatan pada
perdebatan yang luar biasa dengan Mosi. Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Baiklah, di sini saya akan membagi dua ranah bahasan saya. Yang pertama yaitu pihak pro dan yang kedua pihak kontra, dan yang terakhir adalah konklusi alur perdebatan pada sore hari ini. Yang pertama, di sisi pro. Mengapa kami di dunia kami ingin menjunjung Mosi ini setinggi-tinggi ya? Satu, kami ingin dengan adanya stigmatisasi ini mendorong kemajuan dan inovasi. Mengapa? Karena dengan adanya stigmatisasi ini, seseorang saat kita diberikan ketekanan atau pandangan yang buruk, mendorong individu agar lebih produktif dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Nah, dengan adanya tekanan sosial ini mendorong individu untuk mengejar pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan inovasi yang ada dalam dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya saat budaya kerja yang sangat kompetitif di Silicon Valley telah mendorong lahirnya banyak perusahaan teknologi revolusioner seperti Google dan Apple. Stigma terhadap ide kecil atau hidup nyaman mendorong para insinyur dan pengusaha terus untuk berinovasi. Dan ini membuktikan bahwa dengan adanya stigmatisasi ini mendorong adanya perkembangan dan inovasi, bukan? Selanjutnya, mengapa Mosi ini harus kita junjung setinggi-tingginya, yakni menjaga standar moral dan nilai budaya. Mendukung stigmatisasi dapat menjaga standar dan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, seperti kerja keras, kegigihan, dan kemandirian. Ambisi dianggap sebagai pilar moral yang mencegah individu menjadi beban masyarakat. Contohnya seperti apa? Saat di banyak keluarga, orang tua menasihati anak-anaknya untuk mempunyai cita-cita atau jangan malas untuk belajar. Nah, nasihat inilah yang merupakan bentuk stigma ringan. Apa tujuannya? Tujuan tersebut adalah untuk menanamkan nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab agar anak tersebut memiliki nilai yang kerja keras dan tanggung jawab. Berdasarkan contoh yang saya bawakan itu, data dan fakta yang akan saya bawakan ada pada sosiologi Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Berpendapat bahwa etika kerja Protestan yang menekankan kerja keras dan akumulasi kekayaan mendorong kemajuan kapitalisme. Nah, di sisi pihak pro dan di dunia kami, pihak pro berargumen bahwa stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi adalah alat yang dipergunakan untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi dengan menciptakan norma yang menghargai kerja keras dan pencapaian. Masyarakat dapat memastikan bahwa individu termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Mereka percaya bahwa manfaat kolektif dan masyarakat yang ambisius, mulai dari inovasi teknologi hingga pertumbuhan ekonomi, jauh lebih besar daripada potensi kerugian individu. Mosi ini bagi dunia kami di sisi pro adalah cara untuk secara formal mendukung dan memakan nilai-nilai yang telah membawa masyarakat modern menuju kemakmuran. Yang selanjutnya adalah ranah bahasan saya dalam dunia kontra. Mengapa Mosi ini harus kita jatuhkan dan sejatuh-jatuhnya, dan Mosi ini tidak layak untuk ditegakkan? Yang pertama, stigmatisasi ini merugikan kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Nyatanya zaman sekarang ini adalah hal yang paling ajar itu kesehatan mental. Stigma adalah bentuk diskriminasi yang dapat merusak harga diri, memicu kecemasan dan depresi, memaksakan standar ambisi yang seragam, mengabaikan keberagaman nilai dan tujuan hidup. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan dalam hal lain seperti keluarga, hobi, atau pelayanan komunitas, bukan hanya dalam karir saja. Jadi contohnya seperti seorang individu memilih saat mereka ingin menjadi seniman jalanan yang bahagia dan puas dengan hidupnya, mungkin distigmatisasi sebagai tidak ambisius. Stigma ini bisa membuat mereka rendah diri dan terpinggirkan, padahal dia berkontribusi pada budayanya. Namun stigma ini terjadi hanya karena pandangan yang berbeda. Selanjutnya, mengapa Mosi ini harus kita jatuhkan? Yang kedua adalah ambisi bersifat berseragam dan tidak dapat diukur dengan satu standar. Mosi ini gagal memahami bahwa ambisi memiliki banyak bentuk dan tidak terbatas pada pencapaian karir atau materi. Ambisi bisa berupa dorongan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, membantu komunitas, atau mencapai kedamaian batin. Stigmatisasi berdasarkan definisi sempit tentang ambisi adalah bentuk diskriminasi yang tidak adil. Maka dari itu kami sangat ingin menentukan Mosi ini seruntuh-runtuhnya. Contohnya apa? Saat seorang guru di sekolah dasar berdedikasi mungkin tidak memiliki ambisi untuk menjadi kepala sekolah, tetapi ia memiliki ambisi besar untuk membentuk karakter muridnya. Nah, apa yang dilakukannya? Masyarakat yang hanya menghargai promosi jabatan akan gagal menghargai ambisi sejati sang guru tersebut. Data dan faktanya adalah riset dalam psikologi positif yang dipelopori oleh Martin Seligman menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak hanya berasal dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari rasa makna, hubungan sosial, kontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Maka dari itu, dalam sisi kontra, kami menolak Mosi ini secara tegas, berargumentasi bahwa stigmatisasi adalah tindakan yang merusak dan tidak etis. Mereka percaya bahwa definisi ambisi yang sempit dan tidak fokus pada materi mengabaikan banyak bentuk kehidupan yang bermakna. Dukungan resmi terhadap stigma akan melukai kesehatan mental individu. Mengapa? Karena memicu diskriminasi dan memarginalisasi mereka yang memilih jalan hidup yang berbeda. Nyatanya itu hak setiap orang, bukan? Maka dari itu, saya selaku pembicara ketiga telah menyampaikan konklusi dan alur perdebatan pada debat kita yang luar biasa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.